Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan bab Stockholder Equity, mata pelajaran akuntansi keuangan 2 yang dosen pengampunya itu Ibu Ayunita, Ajeng Tia, Saputri, Masuri, SE, M, ACC, MKOM, CAT, CADE. Stockholder Equity. Ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Kategori ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang pertama ada modal saham. Modal saham terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh. Yang ketiga ada tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada agio saham, selisih modal dari transaksi saham treasury, selisih kurs atas modal disetor, selisih nilai transaksi dengan entitas pengendali. Yang terakhir ada tambahan modal disetor lainnya. Terus yang keempat ada selisih transaksi dengan pihak non pengendali. Yang kelima ada saham treasury, yang keenam ada saldo laba, dan yang ketujuh ada pendapatan komprehensif lainnya. Jenis saham menurut Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama itu ada saham biasa, yang kedua ada saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, yang ketiga saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris, yang keempat saham yang telah setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klarifikasi saham lain. Yang kelima, ada saham dengan hak menerima dividen terlebih dahulu dari pemegang saham lain secara kumulatif atau non-kumulatif 30. Yang keenam ada saham dengan hak menerima terlebih dahulu atas pembagian sisa kekayaan dalam likuidasi. Penerbitan saham. Sebelum diterbitkan, saham harus diotorisasi terlebih dahulu, disahkan dan disetujui untuk dijual atau diterbitkan. Perusahaan dapat menerbitkan saham biasa dan saham preferen, dicatat sebagai modal disetor. Akun saham biasa dan saham preferen dicatat sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan. Kelebihan dari nilai nominal yang dibayarkan dicatat sebagai premi saham. Yang pertama, nilai par saham tidak memiliki hubungan dengan nilai wajarnya. Nilai par yang terkait dengan penerbitan saham biasa sangat rendah. Yang kedua, ada saham tanpa nilai par. Alasan perusahaan menerbitkan saham ini adalah 1. Menghindari liabilitas kontingensi. 2. Perlakuan yang dipertanyakan dengan menggunakan nilai par sebagai dasar untuk nilai wajar tidak pernah muncul. Kerugiannya adalah beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi atas penerbitan saham ini. Saham biasa. Saham biasa atau share capital ordinary adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perseroan. Saham biasa juga dapat didefinisikan sebagai sisa nilai dari suatu perseroan karena menanggung risiko kerugian terakhir. Pemegang saham biasa memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, hak suara dalam pemilihan dewan direksi dan tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Yang kedua, ada hak mendapat pembagian laba perseroan melalui penerimaan dividen. Yang ketiga, hak membeli diterbitkan saham baru secara proporsional. Yang keempat, hak untuk pembagian aset likuidasi secara proporsional dengan pemilikan mereka. Jurnal saat penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal. Penjualan 2000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per value $5 saham per lembar. Akunnya itu cash 10.000 pada share capital ordinary. B. Penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal. Contoh soal, penjualan 500 saham biasa tanpa nilai nominal seharga $15 per lembar saham. Akunnya itu cash 7.500 pada share capital ordinary sama 7.500. Jika 1000 saham dijual seharga $15 per lembar saham dengan nilai yang ditetapkan atau state value per $5 per lembar saham, akunnya itu menjadi cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Yang cashnya itu 15.000, share capital ordinary-nya 5.000 dan share premium ordinary itu 10.000. Yang C, penerbitan saham yang tidak dengan pembayaran tunai. Contoh, penerbitan 10.000 saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar saham untuk tanah yang diterima. Yang pertama itu fair value tanah tidak diketahui. Fair value saham berjumlah 140.000. Akunnya itu
tanah pada share capital dan share premium sebesar tanahnya itu 140.000, share capitalnya 100.000, dan share premiumnya itu 40.000. Saham preferen. Saham preferen merupakan saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Contohnya, 1. Preferensi untuk dividen. 2. Preferensi untuk aset jika terjadi likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Keempat, ditarik kembali pada opsi dari perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara. Jurnal saat penerbitan saham preferen. Penerbitan 1000 lembar saham preferen sebesar per value $12 per lembar. Akun itu cash pada share capital sebesar 12.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Fakih Muzaki. Nah, selanjutnya itu ada saham treasury. Setelah membeli kembali saham, perusahaan dapat menarik mereka atau menahannya dalam bentuk kas untuk diterbitkan kembali. Jika tidak ditarik, saham tersebut disebut sebagai saham treasury atau treasury shares. Secara teknis, saham treasury adalah saham milik perusahaan sendiri yang dibeli kembali setelah diterbitkan dan dibayar penuh. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Alasan perusahaan membeli kembali saham beredarnya sendiri. Yang pertama itu meningkatkan earnings per share dan return on equity. Yang kedua, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan manajer potensial. Yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Empat, mempengaruhi harga dasar dengan meningkatkan permintaan harga stabil atau meningkat pembelian dalam treasury. Yang pertama itu ada metode biaya, menghasilkan penerbitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan dalam melaporkan akun ini sebagai pengurangan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Nah, metode yang kedua itu metode nilai yang dinyatakan, mencatat semua transaksi atas saham treasury pada nilai parnya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurangan modal saham. Penjualan saham treasury. Yang pertama itu penjualan saham treasury di atas biaya perolehannya. Perusahaan mengkredit selisihnya ke premi saham, terus ke treasury atau share premium treasury. Next. Nah, yang kedua itu penjualan saham treasury di bawah biaya perolehannya. Perusahaan mendebit kelebihan biaya perolehan dari harga jual ke premi saham sampai treasury. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi saham treasury. Treasury shares dianggap sebagai elemen modal yang negatif dan tidak perlu didefinisikan dengan elemen-elemen modal yang ada seperti modal saham atau laba tidak dibagi. Apabila treasury shares tersebut dihentikan peredarannya atau tidak dijual kembali, maka saldo rekening ini akan dialokasikan ke elemen-elemen modal. Apabila treasury shares ini dijual kembali setelah diputuskan apakah treasury shares itu akan dihentikan peredarannya atau dijual kembali. Barulah dapat diketahui akibat dari transaksi treasury shares ini terhadap elemen-elemen modal yang ada. Treasury shares dapat dijual kembali ke pasar apabila perseroan membutuhkan dana. Treasury shares dapat dijual dengan harga di bawah biaya perolehan ataupun harga di atas cost method, dan par value atau shares dicatat dengan menggunakan harga per lembar saat membeli saham treasury
shares dilaporkan sebagai pengurangan modal tambahan, modal di sektor atau shares premium pengurangan laba ditahan atau return earning. Nah, yang A itu jurnal saat pembelian saham treasury. Pada tanggal 15 Mei 2017, PT Jaya memperoleh kembali 5.000 lembar saham biasa dengan nominal penjualan saham treasury atau di atas harga perolehan. Pada tanggal 25 November 2018, PT Jaya menjual 1.500 lembar treasury shares dengan harga 13. Boleh langsung di next saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio Dwi Kusuma. Baik, di sini ada kebijakan dividen. Perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap usaha untuk tetap melanjutkan pembayaran dividen. Selain itu, jenis pemegang saham perusahaan telah dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak. Investor retail atau investor institusi memainkan peranan besar dalam menentukan kebijakan dividen. Di sini ada jenis dividen. Yang pertama dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Semua dividen, kecuali dividen saham, akan mengurangi total ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Perusahaan harus mengungkapkan dividen yaitu dividen yang tidak dirasakan. Oke, di sini ada
Contoh dividen saham yang pertama adalah PT Laris memiliki usaha biaya 10% dividen saham yang diterbitkan dan beredar nilai nominal saham sebesar $20 per saham dan nilai pasaran sebesar $30 per saham, saldo return earning sebesar $500.000 per saham, $200.000. Jurnal saat pengumuman dividen saham adalah share dividen 60.000. Ya, bisa kita lihat di sini aja. Dan jurnal saat penerbitan saham adalah ordinary share dividend distributable 120.000 pada share capital ordinary. Akun share dividend pada akhir periode akan ditutup ke return earning jurnal pada saat penutupan buku akhir periode. Return earning pada share dividend sebesar 180.000. Pemecahan saham atau share split adalah membagi saham dalam jumlah nominal yang lebih kecil menjadi jumlah lembar yang lebih banyak. Share split akan mengurangi nilai pasar saham, menurunkan nominal saham, dan meningkatkan jumlah lembar saham yang tidak ada jurnal untuk share split. Karena adalah share capital dan total equity tidak ada yang berubah. Contoh PT Bagus memecah 80.000 lembar saham biasanya dengan nilai nominal 30 atas dasar 2 untuk 1. Setelah share split nominalnya berubah menjadi 15 per saham, 15 per lembar, dan lembar saham menjadi 160.000. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iqbal. Oke. Untuk laba ditahan atau return earning adalah bagian dari laba bersih perseroan yang ditahan oleh perseroan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Return earning biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perseroan agar menjadi bahan utama untuk kelangsungan pertumbuhan perseroan atau digunakan untuk melunasi utang-utang perseroan. Menghitung return earning dan mempersiapkan laporan laba ditahan adalah bagian yang penting dari pekerjaan seorang akuntan. Biasanya return earning untuk periode laporan tertentu dihitung dengan cara mengurangi laba bersih dengan dividen yang harus dibayar oleh perseroan kepada pemegang saham. Laba bersih meningkatkan laba ditahan dan kerugian bersih menurunkan laba ditahan. Return earning merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas aset total perseroan. Saldo di debit return earning didefinisikan sebagai defisit. Batasan laba ditahan. Return earning mempunyai batasan-batasan tersebut, yaitu yang pertama itu batasan hukum, yang kedua batasan kontraktual, yang ketiga batasan voluntary. Perseroan pada umumnya akan mengungkapkan batasan return earning dalam catatan atas laporan keuangan. Penyesuaian periode sebelumnya. Yang pertama itu koreksi kesalahan dari kesalahan matematis, kesalahan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, pengabaian atau kesalahan penggunaan fakta. Next. Nah, yang kedua itu ada koreksi diberlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga, penyesuaian dibuat pada saldo awal laba ditahan. Nah, ini contoh dari pelaporan return earning statement. Jika sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, ditemukan kesalahan sebesar $100.000 bersih dari pajak yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan penyusutan gedung. Penyusutan dicatat terlalu rendah $100.000. Nah, jurnal yang harus dibuat untuk menyesuaikan kesalahan tersebut adalah return earning pada accumulated depreciation building senilai $100.000. Atas temuan kesalahan ini akan memiliki pengaruh terhadap laporan laba ditahan 2017, yaitu nah, di sini laporan setelah penyesuaian
Pencatatan yang $100.000 tadi dicatat lebih rendah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Destin. Selanjutnya adalah penyajian laporan. Dalam pelaporan ekuitas pada Statement of Financial Position terbagi atas beberapa laporan. Yang pertama, share capital dari atas share capital preference dan share capital ordinary. Yang kedua, share premium merupakan kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau per value atau nilai yang ditetapkan state value yang terdiri dari share premium preference, share premium ordinary, dan share premium of treasure. Yang ketiga ada retained earning merupakan laba operasional yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Berikut ini contoh penyajian laporan ekuitas suatu perseroan. Ini adalah contoh laporan ekuitas suatu perseroan. Next. Soal pilihan ganda. Nomor 1, bila perusahaan membeli sahamnya sendiri, maka saham tersebut akan dicatat pada harga. Jawaban adalah perolehan. Yang nomor 2, saham treasury perusahaan dalam neraca akan disajikan sebagai pos. Jawabannya adalah pos ekuitas. Yang nomor 3, PT ASI memiliki susunan modal sebagai berikut. 10% saham prioritas partisipasi penuh 1.000 lembar dengan harga 1.000, ya total dengan harga 1.000 totalnya Rp1.000.000. Saham biasa 8.000 lembar dengan harga 500, totalnya ada Rp4.000.000. Agio saham prioritas 100.000, agio saham biasa 400.000. Berapakah jumlah modal PT ASI? Jawabannya adalah yang A, Rp5.500.000. Nomor 4, bila PT ASI membagikan dividen sebanyak Rp600.000, berapakah jumlah dividen yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham biasa? Jawabannya adalah C, Rp480.000. Next. Pada tanggal 1 Juni 2019, perusahaan full mengakuisisi 100% saham dari Sorel Inc. secara tunai. Pada tanggal tersebut, full memiliki laba ditahan sebesar Rp100.000 dan Sorel sebesar Rp50.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, full melaporkan laba ditahannya sebesar Rp120.000 dan Sorel sebesar Rp60.000. Jumlah saldo laba yang muncul pada neraca konsolidasi 1 Juni 2019 sesaat setelah akuisisi itu sebesar Rp100.000. Nomor 6, bila perusahaan menukarkan sahamnya dengan tanah dan gedung, maka modal saham perusahaan dicatat sebesar harga pasar dari tanah dan gedung. Nomor 7, perusahaan melakukan emisi saham nominal Rp10.000 dengan kurs 105%. Selisih harga kurs dengan nominal akan dicatat dengan mengkredit akun premium saham. Faktor yang tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu nilai nominal saham tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan. Next. Nomor 9, saham yang memberi hak untuk memperoleh dividen setiap tahun dikenal sebagai saham preferen kumulatif. Nomor 10, modal yang disebutkan dalam akta pendirian dikenal dengan istilah modal statutary. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Oke, di sini ada beberapa soal kasus dan kunci jawaban yang telah kami buat. Nah, kasus yang pertama itu diberikan data pada ekuitas PT Amron, seperti yang tampak di share screen. Nah, transaksi selama tahun 2015 itu pada 3 Februari diterbitkan 5.000 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $30 per lembar. Pada tanggal 5 Maret dibeli kembali 2.000 lembar saham biasa dengan harga $15 per lembar.
Nah, lalu pada tanggal 6 bulan kelima dijual 7.000 lembar treasury share dengan total harga 60.000 menggunakan metode FIFO. Pada tanggal 15 bulan ke-7 diterbitkan 2.000 lembar saham biasa. Nilai pasar per lembar itu $22 untuk memperoleh tanah seharga $32.000. Nah, tanggal 18 bulan 8 diterbitkan 100 lembar preferred share tunai dengan total harga $20.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Yang B, susunlah bagian dari stockholder equity per tanggal 31 Desember 2015. Next. Nah, untuk transaksi tanggal 3 Februari itu akunnya cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Cashnya itu sebesar $150.000, share capital ordinary-nya 100.000, dan share premiumnya 50.000. Itu mendapat keuntungan. Nah, tanggal 5 Maret treasury stock pada cash senilai $30.000. Terus tanggal 6 Mei cash pada share premium treasury, cash share premium treasury pada treasury stock senilai 60.000, 15.000. Nah, ini karena dia tadi di soal metodenya FIFO, jadi kita jual treasury-nya yang $10 itu ada 6.000 lembar dan $15 itu ada 2.000 lembar. Nah, kita jualnya itu 7.000, jadi kita pakai harganya yang $10 itu kita jual 6.000 seharga $60.000, dan kita jual 1.000 lembar treasury dengan harga $15 itu dengan harga 15.000. Nah, selanjutnya 17 Juli kita ada beli land dengan pertukaran share kapital senilai landnya 44.000, share capital 40.000, share premiumnya 4.000. Nah, 18 Agustus cash, share capital preferred dan share premium preferred. Kita menerbitkan share preferred senilai 20.000 dengan share capitalnya 10.000, share premiumnya 10.000. Nah, ini adalah laporan stockholder equity pada 31 Desember 2015. Nah, untuk kasus 2, Aulia INC merupakan perusahaan yang baru memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2013. Di dalam anggaran dasar perusahaan mencantumkan bahwa ASDI mengotorisasi 100.000 lembar saham biasa $1 par dan 8.000 lembar saham preferen $100 par. Berikut ini transaksi yang melihatkan kekayaan pemegang saham yang terjadi pada tahun pertama operasinya. Next. Nah, pada tanggal 1 bulan 1 menerbitkan 1.000 lembar saham biasa kepada pendiri perusahaan sebagai pertukaran dengan properti dengan nilai $15.000 dan jasa pendirian perusahaan itu $10.000. Harga perolehan properti dulunya $19.000 dan tercatat di buku pendiri perusahaan seharga $17.500. Nah, ini contoh-contoh transaksinya dari tanggal 23 bulan 2, 10 bulan 3, 10 tanggal 4, bulan 4, 14 bulan 7, 3 bulan 8, 8 bulan 10, tanggal 1 bulan 12. Nah, ini pada akhir periode kita juga mencatat pembayaran dividen saham preferen, lalu pemberitahuan bahwa Tuan Johan tidak melanjutkan lagi kontrak pemesanannya karena harga pasar saham jatuh ke harga $25 per lembar. Uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya dinyatakan hangus dengan kesepakatan kontrak. Nah, untuk jawabannya bisa di next. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Next untuk neraca 31 Desember ya. Bisa di next. Nah, ini lanjutan dari jurnalnya. 31 kita juga catat penyesuaian. Ini
Partial Statement of Financial Position atau neraca 31 Desember dari Aulia INC, bagian equity. Bisa di next. Nah, ini contoh kasus juga. Kita bikin dari PT A dan R bersaudara. Ini soal-soalnya, dan itu jawaban untuk jurnal dari soal yang di atas. Boleh di next. Ini jurnal dan laporan Statement of Financial Position dari PT AT dan R bersaudara. Next. Cukup sekian untuk pemaparan materi stockholder equity dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?